Oke, halo semuanya, selamat siang gitu ya. Nah, jadi untuk kali ini saya akan coba untuk memberikan materi dalam bentuk video teman-teman. Nah, kembali lagi, mohon maaf saya nggak bisa ngajar hari ini. Dan hari ini kita akan coba untuk mempelajari tentang yang namanya routing protokol. Nah, jadi routing protokol kita pelajari setelah kemarin kita sempat belajar yang namanya IP address, kemudian ada yang namanya DHCP, dan sekarang itu kita belajar yang namanya routing protokol. Kenapa ini penting? Ini penting karena nanti pada saat kita ingin melakukan manajemen terhadap suatu jaringan dan server, kembali lagi seperti itu, routing ini merupakan suatu protokol yang perlu diperhatikan teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena nanti routing ini akan mempengaruhi kinerja dari jaringan teman-teman, kinerja dari server teman-teman. Kalau routingnya tidak bagus, otomatis nanti servernya ini kewalahan istilahnya. Kewalahan dalam memproses data sehingga jaringan teman-teman itu bisa overload lah nantinya. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa jenis routing gitu ya yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu kita tentu saja akan membahas tentang routing itu sendiri apa, kemudian jenis protokol routing itu apa aja. Ada yang namanya static routing, ada yang namanya dynamic routing gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu teman-teman saya ada tugas, tapi tugas ini nggak dikumpul ya teman-teman, ini hanya akan dicoba aja teman-teman. Nanti saya juga akan kasih link video yang berkaitan dengan materi tersebut gitu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang yang namanya routing. Nah, kembali seperti yang tadi setelah saya sampaikan bahwa routing ini sangat penting dalam kita melakukan manajemen suatu jaringan ataupun server nantinya. Nah, routing ini merupakan suatu proses gitu ya, yang digunakan untuk menentukan jalur teman-teman. Jalur yang paling baik untuk dilalui oleh suatu paket. Misalkan kayak gini nih, saya mau ngirim paket dari Denpasar ke Jakarta gitu misalkan. Nah, tentu saja kan ada beberapa opsi jalur kan ya teman-teman. Misalkan dari Jakarta, dari Denpasar langsung dikirim ke Jakarta, atau dari Denpasar singgah dulu di Surabaya, dari Surabaya baru dikirim ke Jakarta. Atau opsi lain deh, misalkan contohnya kayak gini, dari rumah kita masing-masing deh ke kampus, pasti ada banyak banget tuh jalan. Misalkan lewat jalan A dulu, melalui jalan B, baru ke jalan C, hingga sampai di kampus. Kalau untuk orang lain mungkin ada, dia cuma melewati jalan A aja, udah sampai di kampus, kayak gitu. Nah, itu perlu dan itu penting. Kenapa? Misalkan kayak gini nih, kalau teman-teman salah milih jalan, ternyata jalannya itu sedang macet gitu ya, ada sesuatu perbaikan jalan gitu misalkan, otomatis teman-teman akan terlambat sampai ke kampus. Teman-teman tidak akan bisa mendapatkan informasi di kampus. Nah, hal serupa juga terjadi di sini. Makanya tadi kenapa ini dibilang penting, karena nanti misalkan si user ingin merequest suatu data gitu ya, tapi jalur yang teman-teman berikan ini ternyata padat gitu. Padat ini maksudnya banyak yang lewat sana tuh trafficnya. Sehingga si user ini tuh tetap ngantri di belakangnya kan, ganti-gantian kan. Nah, sehingga waktu tunggunya atau delay yang akan diberikan terhadap si user ini akan lebih besar gitu. Jadi kualitasnya kurang baik kan kayak gitu ya. Nah, sehingga routing ini diperlukan untuk menentukan jalur yang tepat untuk dilalui oleh suatu paket. Nah, lalu siapa yang mengatur atau mengontrol gitu ya routing ini sendiri? Nah, jadi routing ini itu dikontrol dan diatur oleh perangkat yang namanya router, teman-teman. Oke, router ini itu bisa ada di rumah teman-teman, ada, bisa ada juga di dalam jaringan yang dimiliki oleh ISP, Internet Service Provider, teman-teman ya. Nah, internet ini sebenarnya merupakan ya kumpulan dari beberapa router saja, teman-teman ya. Router yang di rumah saya, router di rumah teman-teman, router yang ada di Telkom, router yang ada di Bisnet, dan lain-lain. Nah, sebenarnya mereka cuma kumpulan dari beberapa router yang saling terkoneksi satu sama lain. Gitu. Nah, router ini merupakan perangkat jaringan yang cerdas, teman-teman, karena di dalamnya mereka memiliki yang namanya CPU nih. Nah, dia ada CPU, kemudian dia itu juga mempunyai memori, teman-teman. Memori untuk menyimpan, kalau nanti istilahnya kalau kita berbicara tentang routing, dia itu ada memori untuk menyimpan table routing atau tabel routing. Jadi misalkan kalau si A
ngirim paket ke si router. Oke, kalau si A ngirim, berdasarkan tabel routingnya, oh ini harus dikirim ke si B. Berarti nanti si router ya tinggal ngirim ke B. Kalau si B ngirim ke si router, oke, si router mengetahui bahwa di tabel routing dia harus mengirimkan ke si A. Ya sudah, berarti dikirimkan ke si A. Gitu. Intinya router ini memiliki kemampuan yang cerdas karena memiliki CPU dan memori. Gitu teman-teman ya. Nah, selain itu gitu, router ini itu juga dapat terkoneksi satu sama lain. Misalkan yang pertama dengan sesama router bisa, dengan switch bisa, dengan perangkat komputer seperti PC, laptop itu bisa, dengan mobile pun bisa, dan yang paling penting dengan yang namanya server itu juga bisa. Nah, sehingga dibilang router ini ya misalkan bisa dibilang juga core-nya dari suatu internet. Gitu teman-teman. Nah, sebentar. Oke, jadi saya coba cari contoh ya. Tadi saya lupa nge-attach. Nah, contohnya kurang lebih, nah kayak gini deh teman-teman. Nah, ini ya. Misal saya mau ngirim, si klien mau ngirim suatu paket gitu ya, atau minta suatu paket ke servernya. Nah, si klien ini kan bingung ya, dan si klien ini nggak mau tahu dong ya tentunya. Saya mau lewat yang mana? Saya nggak mau tahu, asalkan saya dapat paketnya. Nah, si jaringan atau si router ini pasti saja ingin memberikan layanan yang paling maksimal. Nah, nanti apakah dia lewat jalur yang atas ini gitu ya, yang lurus ke atas, atau dia lewat bawah dulu, baru lurus. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan routing. Pemilihan jalur, kemana paket tersebut harus dilalui. Nah, itulah yang disebut dengan routing. Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan beberapa jenis routing itu adalah static routing dan dynamic routing. Nah, sama misalkan kalau teman-teman belajar yang namanya pemrograman, ada yang namanya variabel statis dan ada yang namanya variabel dinamis. Nah, statis ini otomatis dia itu ya kalau kita set sekali, ya sudah nilainya akan selalu sama kan gitu ya. Tapi kalau yang dinamis kita set sekali nanti juga bisa berubah, bisa berubah seperti itu. Di routing protokol itu juga berlaku teman-teman. Static routing adalah routing yang dikonfigurasi secara manual. Oke, routing yang dikonfigurasi secara manual dan misalkan kalau ada penambahan jalur atau penambahan router di dalam satu jaringan, static routing ini harus dikonfigurasi ulang. Misalkan kalau dalam jaringan itu yang ini ya kita coba. Oke, yang ini. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 router di sini. Kita menggunakan yang namanya static routing kalau di sini teman-teman. Nah, kalau berjalan dengan 10 router ini, teman-teman bisa menggunakan static routing. Kemudian, misalnya ditambahin satu router lagi di atas ini gitu ya. Tambahin satu lagi. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman? Teman-teman harus mengkonfigurasi ke 10 router sebelumnya gitu ya, agar dia mengenali router yang di sini. Gitu teman-teman. Oke. Teman-teman harus mengkonfigurasi keseluruhan ini untuk dia mengenali satu router yang baru itu. Nah, itu yang dinamakan statik ya, teman-teman. Jadi, dia itu harus dikonfigurasi secara manual satu persatu oleh administrator jaringan. Nah, satu-satu tuh kalau ada tambahan baru, ya udah konfigurasi ulang semuanya. Kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan dynamic routing. Nah, sesuai namanya berarti dia itu bersifat dinamis. Ya, yang mana routing ini bekerja menggunakan yang namanya protokol routing. Nah, protokol routing inilah yang nanti memiliki algoritma masing-masing, teman-teman, untuk menentukan jalurnya. Penentuan jalurnya itu juga berbagai macam. Misalkan jarak yang terdekat, kemudian beban terdekat, bandwidth terbesar, dan banyak lagi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini kita akan coba untuk mengetahui dulu nih perbedaannya antara static routing dan dynamic routing. Nah, kalau untuk static routing ini sendiri, dia itu memiliki kelebihan, teman-teman. Nah, kenapa itu memiliki kelebihan? Dia itu lebih aman, serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar.
Maksudnya seperti apa, Pak? Oke, maksudnya seperti ini. Si router itu, dia itu hanya ditugaskan untuk melakukan tugas yang spesifik. Maksudnya tugas yang spesifik ini, kalau datang paket dari A, kirimnya ke si B. Kalau datang paket dari si C, kirimnya ke si D. Nah, udah seperti itu aja. Dia itu sangat spesifik tugasnya, sehingga kemungkinan errornya dan lain-lain itu sangat kecil. Gitu. Tapi kekurangannya ini adalah kayak tadi, jika misalkan ada penambahan satu router aja dalam jaringan, jadi administrator itu harus melakukan routing ulang, gitu ya. Harus melakukan routing ulang, harus mengkonfigurasi semuanya secara ulang, hanya karena ada satu penambahan. Itu aja teman-teman. Itu aja kekurangannya. Tapi kalau menurut saya pribadi, static routing ini juga kurang. Kenapa? Karena dalam kita mengkonfigurasi itu, static itu akan menghabiskan waktu yang sangat lama, teman-teman. Percaya sama saya, static routing kita harus konfigurasi masing-masing routernya, itu waktunya akan cukup lama. Belum kita lagi memetakannya. Nah, itu akan menghabiskan waktu yang cukup besar, lama gitu ya. Apalagi untuk yang baru-baru awal mulai. Kemudian yang berikutnya adalah tentang dynamic routing. Nah, dynamic routing ini kayak tadi ya kelebihannya, kalau misalkan ada penambahan router baru gitu, dia itu akan selalu menyesuaikannya, teman-teman. Menyesuaikan ini maksudnya, misalkan tadi ada 10 router, kita pasang dynamic routing di dalamnya. Lalu kita ingin menambahkan satu router. Nah, otomatis kita nggak usah konfigurasi ulang, ya udah diemin aja. Si protokol routing ini nanti akan langsung menyesuaikan, langsung nanti akan menambahkan satu router tadi itu ke dalam table-nya dia, gitu, ke dalam routing table-nya dia. Jadi si administrator tidak usah ribet gitu ya. Tapi kekurangannya apa? Nah, kekurangannya dia itu akan menghabiskan sumber daya yang cukup besar, gitu ya. Sumber daya yang cukup besar ini maksudnya dia ini kan selalu melakukan update teman-temannya. Nah, dalam melakukan update itu ada proses yang harus dilakukan. Misalkan dia selalu ngecek nih setiap 30 detik gitu ya. Di sebelahku ada yang baru nggak ya gitu. Dia selalu ngecek tuh. Kemudian dia juga selalu ngecek linku dari A ke B ini hidup nggak ya. Nah, dia itu juga selalu ngecek gitu. Nah, itu ya mengapa dynamic routing ini dia itu membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Tapi ini lebih bagus. Kenapa seperti itu ya? Karena dia memang selalu ngecek link saya dari A ke B ini hidup nggak ya? Oh, oke, hidup, masih bisa jalan. Tapi pada saat dia menemukan link A ke B ini mati, ya sudah, dia tidak akan melakukan pengecekan lagi. Sehingga nanti datanya kalau dari A ke B dikirimkan, otomatis tidak melewati jalur yang ini, dia melewati jalur yang lain. Gitu. Sangat adaptable lah. Dia adaptasinya sangat besar, sangat bagus kalau kita menggunakan yang namanya dynamic routing. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Review singkatnya. Kalau kita berbicara yang namanya routing. Yang pertama static routing dan yang kedua adalah dynamic routing. Nah, dalam routing itu perlu ada beberapa hal yang teman-teman perhatikan ya. Yang pertama ada yang namanya tabel routing. Nah, tabel routing ini istilahnya seperti ya instruksi gitu aja. Kalau misalkan ada paket dari A, kirimnya kemana? Kalau misalkan ada paket dari si B, kirimnya kemana? Nah, udah. Itu aja bentuk tabelnya. Kayak gitu. Tapi yang membedakan di sini adalah static routing ini ditambah dan dihapus secara manual oleh si administrator jaringan. Kalau yang dynamic routing itu beda. Itu cuma dikonfigurasi di awal, nanti si protokol lah yang menyesuaikan, teman-teman. Gitu ya. Nah, berikutnya perubahan routingnya kalau di static routing ya manual, ditambahin sendiri sama si administrator. Kalau dynamic routing dia ditambahkan secara otomatis oleh si protokolnya tadi. Kalau di static routing tidak menggunakan protokol routing, kalau di dynamic routing dia menggunakan yang namanya protokol. Nah, static routing karena tadi dia itu dikonfigurasi oleh si administrator gitu ya. Jadi dia itu tidak melakukan update table ke router-router lain. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu kayak tadi yang saya bilang, dia itu tidak melakukan pengecekan jalur. Misalkan kalau udah dikonfigurasi di awal oleh si administratornya,
kalau datang paket dari A, kirimnya ke si B ya, gitu kata dia. Ya sudah, berarti kalau kita menggunakan static routing, dia akan selalu melakukan hal yang sama. Even nanti, meskipun nanti misalkan kabelnya putus gitu ya, dari A dikirim ke si B, ya udah karena static routingnya hanya tahu rute tersebut, dari A ya udah kirim ke si B, dari A kirim ke si B. Tapi ternyata linknya putus, sehingga nggak akan sampai di B. Ya sudah, itu adalah kekurangannya dari si static routing. Karena dia tidak akan melakukan update. Yang harus melakukan update adalah si network administratornya. Gitu. Nah, berbeda teman-teman dengan yang namanya dynamic routing. Dia itu secara periodik gitu ya, melakukan update terhadap tabel routingnya. Kayak tadi misalkan link A ke B itu putus, ya udah dia akan mencari link lainnya untuk sampai ke si B. Misalkan lewat C dulu baru ke si B. Itu bisa dilakukan oleh dynamic routing. Kemudian static routing ini lebih aman karena dia itu dikonfigurasi secara manual oleh si network administrator. Kalau yang dynamic routing ini kurang aman karena tabel routing yang ada di dalam router itu sebenarnya ikut dikirimkan teman-teman pada saat mengirimkan yang namanya paket, gitu ya. Jadi itu bisa diambil oleh orang untuk mengetahui bagaimana alur dari routing yang kita miliki, gitu. Tapi terlepas dari itu, kalau zaman sekarang ya udah cukup aman lah istilahnya kalau kita menggunakan yang namanya dynamic routing. Nah, kalau static routing tidak menggunakan banyak sumber daya ya karena dia tidak melakukan update kayak gitu ya. Kemudian yang satu lagi lebih banyak menggunakan sumber daya kalau dynamic routing. Ya, sumber daya digunakan untuk update, kemudian digunakan juga untuk pengiriman data dan lain-lain kan gitu ya. Dan yang paling penting teman-teman perhatikan, jika nanti teman-teman ingin membuat satu jaringan gitu ya, static routing ini cocok dibuat untuk jaringan yang kecil. Saya saranin yang kecil aja deh. Yang menengah itu jangan. Nah, kalau nanti teman-teman udah berhadapan dengan jaringan yang menengah dan besar gitu ya skupnya, nah teman-teman silahkan gunakan yang namanya dynamic routing. Yang kecil itu maksudnya seperti apa, Pak? Mungkin kalau kecil ya untuk rumahan, untuk perkantoran satu apa namanya ruko kayak gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya static routing. Kalau misalkan itu sudah mempunyai skup yang besar, sekolahan, perusahaan, dan lain-lain, ya pasti teman-teman harus menggunakan yang namanya dynamic routing. Ya gila aja misalkan ada 50 router gitu ya, terus teman-teman konfigurasi satu-satu. Nah, itu akan take time banget. Gitu ya, makanya teman-teman menggunakanlah yang namanya dynamic routing. Gitu. Berikutnya, ini adalah jenis routing protokol teman-teman yang ada di dynamic routing. Nah, jadi ada yang namanya interior gateway protocol dan exterior. Nah, perbedaannya apa? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke dalam yang interior dulu ya, teman-teman. Nah, pembahasan interior dan eksterior nanti akan kita bahas setelah saya masuk ke dalam eksteriornya. Nah, di dalam interior gateway protocol itu terdapat dua jenis lagi tuh di dalamnya, berdasarkan distance atau berdasarkan link state. Nah, di distance itu ada yang namanya RIP dan EIGRP. Nah, yang kemudian di link state itu ada yang namanya OSPF dan IS-IS. Nah, gitu teman-teman. Jadi masing-masing ini gitu ya, RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS, dan untuk yang eksterior bagian path vector itu namanya BGP. Nah, mereka ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan tentunya memiliki tempat yang cocok untuk ditempatkan masing-masing. Gitu ya. Jadi mari kita coba bahas satu persatu. Meskipun nggak semuanya ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas tiga ini. Yang pertama itu tentang RIP, yang kedua tentang EIGRP, dan yang ketiga tentang OSPF. Gitu ya. Yang pertama tentang RIP. Nah, RIP adalah Routing Information Protocol. Oke teman-teman, RIP Routing Information Protocol yang merupakan bagian dari distance vector. Nah, RIP ini dia itu bekerjanya bukan berdasarkan besar bandwidth, bukan berdasarkan
delay, latensi gitu ya. Tapi dia itu bekerja berdasarkan yang namanya hop count, teman-teman. Hop count itu apa Pak maksudnya? Hop count itu maksudnya adalah jumlah router yang dilalui gitu ya, teman-teman ya. Jumlah router yang dilalui untuk melakukan pengiriman data. Gitu. Nah, di sini di RIP dia itu diperbaharui juga routing table-nya setiap 30 detik. Mengingat si RIP ini adalah dynamic ya, dynamic routing gitu ya. Sehingga dia itu diperbaharui. Nah, kemudian cara menghitung hop ini adalah dihitung saat paket dikirimkan dari satu router ke router lainnya. Misal, contohnya kayak gini. Dari si R1 ingin mengirimkan paket ke si R3 di sini. Nah, ini ada beberapa opsi kan ya jalurnya ya. Bisa melewati rute 1, rute 2, ataupun rute 3. Nah, misal kita cek dulu nih. Kita ingin melewati dari rute 1. Otomatis kita harus masuk ke sini dulu. 1 hop, kemudian 2 hop, ke router 5 ya. 3 hop, baru sampai ke router 3. Berarti ini 3 hop. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita gunakan jalur yang tengah. Jalur yang tengah itu 1 hop ke router 2. Dari router 2 dia akan mengirimkan langsung ke router 3. Nah, dia hanya menggunakan 2 hop. Nah, kemudian yang berikutnya jalur yang bawah. 1 hop, 2 hop, 3 hop, 4 hop. Nah, ini 4 hop teman-teman. Cukup banyak gitu ya. Nah, lalu yang mana yang digunakan oleh si RIP ini? Yang digunakan oleh si RIP ini adalah hop yang paling kecil, hop yang paling pendek, teman-teman. Jadi dia menganggap bahwa ya udah kalau cuma melewati satu router pasti itu yang paling cepat. Itu kalau di RIP ya. Kalau ada cuma satu router dalam pengiriman kita pasti cepat dong, karena kan cuma lewat satu router terus itu sampai di tujuan gitu. Lewat satu router sampai di tujuan kayak gitu. Sehingga RIP ini identik dengan yang namanya hop count dan menentukan jalur atau tabel routingnya itu berdasarkan hop count-nya. Sehingga kalau di sini kondisinya pengiriman data dari R1 gitu ya, R1 ke R3 ia akan memilih jalur yang kedua, teman-teman. R1 gitu ya, ke R2 baru nanti dia akan melanjutkan ke R3. Nah, ini yang paling cepat. Nah, sehingga ini yang akan dipilih oleh si distance vector, yaitu Routing Information Protocol. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari RIP ini, teman-teman. Kelebihannya, dia itu konfigurasinya sangat mudah dilakukan, tidak ada kompleksitasnya, kecil ya, karena dia hanya menghitung yang namanya hop count, ya udah sangat mudah. Dan karena kompleksitasnya kecil, CPU usage-nya juga kecil. Jadi kayak overkill lah istilahnya. Router itu memiliki kemampuan yang lebih besar. Tapi karena ini dia hanya menghitung hop saja, ya sudah. Kompleksitasnya kecil, CPU usage-nya kecil juga. Lalu berikutnya, kontranya atau kekurangannya itu adalah dia itu hanya berdasarkan hop, tidak mementingkan bandwidth, atau delay, atau latensi, dan lain-lain gitu ya. Kalau semua paket itu dikirimkan ke sana gitu ya, kalau dia hanya menghitungkan hop saja, bayangkan ada 1000 data yang dikirimkan dan dia itu melewati jalur yang tadi itu semua. Nah, pasti lebih ada waktunya, lebih cepat pada saat dia ngebagi kan ya. Misalkan 700 melewati jalur yang itu, yang tadi, ini ya, melewati jalur ini, 700 melewati jalur yang di tengah, 200 mungkin lewat jalur yang atas, 100 mungkin lewat jalur yang bawah. Mungkin itu akan lebih efektif. Gitu ya. Karena kita bisa lihat kalau 1000 data kan banyak ya, bandwidth-nya akan habis. Belum nanti besar datanya, dia akan ngantri tuh, panjang antriannya. Gitu. Jadi itulah kekurangannya di RIP ini. Nah, kemudian update table itu 30 detik sekali, teman-teman. Nah, update table 30 detik sekali ini sebenarnya ya hampir di setiap dynamic routing gitu ya. Baik itu di link state atau di vector itu merupakan kelemahan karena
mereka akan mengupdate setiap 30 detik sekali untuk mengetahui siapa aja di sebelahnya. Jalur A ke B masih aman nggak? Jalur B ke C masih aman nggak? Dan seterusnya. Tapi tanpa disengaja atau tanpa disadari ini akan membanjiri jaringan. Tapi memang sih ukurannya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar, tapi setidaknya dia itu memiliki pengaruh juga, pengaruh terhadap kualitas dari jaringan tersebut. Gitu ya. Berikutnya yang kedua itu adalah EIGRP. Nah, ini adalah Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, EIGRP ini, teman-teman, dia itu bekerja dengan 4 metrik. Nah, ini perlu diperhatikan. 4 metrik, teman-teman. Jadi kalau tadi itu misalkan yang kita bicara tentang RIP, dia hanya bekerja berdasarkan yang namanya hop gitu ya. Yang EIGRP ini dia dapat bekerja dengan 4 metrik. Jadi dia bisa menentukan routing tersebut dari 4 ini, teman-teman. Bisa dari bandwidth, delay, load, terus ada reliability. Nah, tapi yang defaultnya yang digunakan itu adalah bandwidth dan delay-nya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, di sini misalkan ada contohnya. Misal saya mau ngirim data dari router 1, ini ya, router 1 ke router 2. Nah, gini teman-teman. Nah, mungkin udah ada beberapa yang lihat di dalam tabel sini gitu ya. Nah, router 1 ke router 2 gitu teman-teman ya. Kalau kita menggunakan EIGRP, tentu saja itu berbeda dengan menggunakan yang namanya RIP tadi. Kalau pakai RIP, otomatis ya udah langsung ke sini kan ya. Karena dia adalah satu hop aja. Kayak gitu. Tapi berbeda nih dengan yang namanya EIGRP. Kalau EIGRP, dia itu menentukannya berdasarkan bandwidth dan delay-nya. Gitu ya, bandwidth delay. Kemudian kita yang harus dilakukan itu adalah yang pertama kita cari semua kemungkinan jalur yang dilewati. Oke, semua kemungkinan jalur yang dilewati, kemudian kita petakan ke dalam sebuah routing table. Oke teman-teman, nah, kurang lebih nanti hasilnya adalah seperti ini, routing table gitu ya. Jalur yang pertama yang mungkin adalah dari sini ke sini. Oke, mungkin kan ya jalur pertama. Berarti R1 ke R2, ini ya, R1 R2, dia bandwidth-nya 100 MB, delay-nya ada 25. Oke, cukup lambat gitu ya. Kemudian kita cari jalur yang lain. Jalur yang lain misalkan lewat sini. R1 ke R3, habis itu baru dikirimin ke R2. Gitu ya teman-teman ya, bisa kan? Misalkan ini jalur 2. Gitu. R1 ke R3 baru dikirimin ke R2. Nah, ini dia. R1 R3 kirim ke R2. Nah, ini peletakannya harus gimana, Pak? Nggak harus gimana-gimana, bebas teman-teman. Asalkan teman-teman melakukan plotting terhadap semua kemungkinan jaringan atau jalur yang dilalui oleh si router ini mengirimkan datanya. Nah, kemudian bandwidth-nya ada 100 ada 1000 Mbps dan ada 100 Mbps. Ya, jadi 100 1000 sampai 100 Mbps. Kemudian delay-nya ini adalah 5 ya. 5 ditambah 25 sehingga hasilnya adalah 30 di sini, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian ada jalur lain kan ya? Ada tentunya. Kita coba dengan menggunakan jalur ini nih, ke sini. Habis itu langsung ke sini. Nah, jalur 3. Nah, jalur 3 ini R1, R4, R2. Nah, yang di tengah ya, teman-teman. R1, R4, R2. Kemudian kita cari bandwidth-nya 1000 sama 1000 nih. Oh, oke, udah banyak nih, udah bagus banget gitu lah istilahnya ya. Tapi kita cek juga nih, delay-nya seperti apa. Nah, delay-nya ini 5, ini 5. Oh, kecil ternyata ya. Oke, 10. Gitu teman-teman. Satu lagi kan masih ada nih. Kita kelilingin kan ya. R1 ke R4, R4 ke R3, R3 baru ke R2. Nah, yang sebelah sini ya. Nah, kita tulis juga total delay-nya berapa.
Lalu bagaimana cara menentukannya, Pak? Nah, cara menentukannya yang paling pertama itu adalah dengan berdasarkan bandwidth dan delay. Teman-teman. Bandwidth dan delay. Jadi yang pertama misalkan bandwidth-nya nih ada yang mirip-mirip nih. Ya udah, tentuin aja langsung dari delay-nya. Delay yang paling kecil itu dimiliki oleh yang rute yang kedua ya, yang kedua yang ada di tabel, tapi yang ketiga yang tadi kita coba gambar, yaitu R1. Gini ya, R1, R4, lalu ke R2. Nah, itu yang delay-nya paling kecil. Sehingga itulah nanti jalur yang dimiliki atau jalur yang digunakan oleh si EIGRP ini mengirimkan paketnya. Gitu teman-teman. Oke. Kemudian karena dia ini bersifat statis gitu ya, bersifat statis, misalkan nanti ada jalur ini error atau bagaimana, yang akan dipilih itu adalah delay yang lebih besar sedikit, yaitu jalur yang ke R1 ke R2. Langsung ya lurus. Nah, jalur yang tadi awal digunakan itu disebut dengan successor yang akan direncanakan atau untuk digunakan nanti saat keadaan darurat adalah visible successor. Gitu teman-teman. Ingat, EIGRP ini berdasarkan bandwidth dan delay. Kita cocokin dulu semuanya, cari semua jalur, cek delay-nya yang mana yang paling kecil. Kalau sudah dapat yang paling kecil, gunakan itu sebagai jalur successor. Yang lebih besar sedikit itu gunakan sebagai visible successor. Oke. Oke, kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau kekurangan dan kelebihan, kita bicara yang Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP, dia itu kelebihannya sebenarnya ini merupakan protokol yang dibuat oleh si Cisco, teman-teman. Oke, Cisco ini secara apa namanya? Ini kan nama merek ya, nama produk gitu ya. Mereka itu ngebuat suatu routing protokol sendiri yang hanya bisa dipakai di Cisco router. Nah, dia juga sangat cepat teman-teman dalam jaringan yang menggunakan model Cisco. Semua perangkat Cisco dia akan sangat cepat dan tidak menghabiskan banyak memori. Kekurangannya hanya satu nih sebenarnya, tapi sisanya yang lain itu udah perfect banget lah istilahnya. Kekurangannya hanya satu, ya dia itu hanya bisa digunakan di dalam jaringan Cisco. Lalu kita berbicara dengan jaringan yang lain, misalkan kita menggunakan mikrotik gitu, ya udah nggak akan bisa menggunakan EIGRP ini, teman-teman. Teman-teman akan harus memilih yang lain, menggunakan RIP kah, atau SPF kah, atau IS kah, atau protokol routing yang lainnya. Gitu ya. Jadi ini perlu diingat juga, EIGRP itu adalah protokol routing yang dimiliki oleh Cisco. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu tentang static routing dan dynamic routing. Static routing itu adalah routing yang kita atur sendiri manual oleh si administrator. Dynamic routing itu adalah routing yang dibantu oleh si protokol routing itu sendiri. Ada banyak jenisnya ya. Ada yang jenisnya vector, ada yang namanya jenisnya link state. Nah, yang tadi kita sudah bahas itu adalah yang jenisnya vector, yaitu adalah yang RIP dan ada yang namanya EIGRP. RIP itu hanya berdasarkan yang namanya hop. Kalau EIGRP itu ada 4 kemungkinan matriks, tapi yang lebih umum digunakan itu adalah delay dan bandwidth itu sendiri. Gitu teman-teman. Nah, kalau di RIP, dia hanya mencari jalur hop yang terdekat aja. Kemudian kalau di EIGRP, dia itu mencari delay yang paling kecil dan bandwidth yang paling besar. Gitu ya. Dan teman-teman juga perlu ingat gitu ya, kalau dia yang namanya dynamic routing, dia itu pasti akan selalu memiliki yang namanya tabel routing. Di EIGRP tadi, saya tunjukin dia itu memiliki yang namanya tabel routing. Di RIP itu juga harusnya dia memiliki yang namanya tabel routing, teman-teman. Dari A ke B itu berapa hop gitu ya. Kemudian ditentuin lagi dari A ke B melewati jalur yang lainnya itu berapa hop gitu. Sehingga nanti pada saat ada jalur yang rusak, jika hop yang paling kecil itu rusak gitu ya, dia akan melewati hop yang paling kecil nomor 2. Misalkan urutannya A ke B itu ada 3, 4, 5 hop gitu ya.
Misalkan yang ketiga hop ini rusak, ya udah, jalur itu akan dipindahkan untuk melewati yang 4 hop. Misalkan yang 3 rusak, 4 rusak, ya udah dia akan melewati yang 5 hop itu. Gitu. Itu yang dinamakan dengan dynamic. Dia itu bisa memilih bisa lewat yang mana aja dan diupdate secara rutin setiap 30 detik sekali. Oke teman-teman, ini ada beberapa tugas, silahkan kerjakan aja teman-teman, maksudnya bukan untuk dikumpul karena udah 2 kali saya sempat kasih tugas ke teman-teman. Ini silahkan dicoba, mungkin nanti akan saya minta teman-teman untuk melakukan praktek gitu ya tentang static routing dan RIP routing. Jadi tolong disiapkan, dicoba di laptop masing-masing aja, disimpan tapi nggak usah diupload gitu ya ke Spada. Teman-teman silakan coba. Di sini udah ada tutorial lengkapnya teman-teman ya. Nanti tinggal diklik, nanti teman-teman akan diarahkan ke link YouTube untuk melakukan prakteknya. Oke, saya rasa sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktu teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kemungkinan juga minggu depan saya akan kasih materi dalam bentuk seperti ini. Tapi saya harap teman-teman tidak surut semangatnya untuk belajar gitu ya. Karena manajemen jaringan ini nanti akan memang lebih banyak ke praktek. Nanti kita akan coba, semoga nanti pada saat setelah UTS kita bisa lebih intens ke dalam prakteknya. Saya rasa sekian. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang gitu ya waktu Indonesia. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih.